Raya sudah menutup pintu kamarnya. Aku menghela nafas panjang. Biarlah besok aku tanyakan kembali perihal sosok anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Rahasia Besan. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam pun tiba. Aku terbangun saat pukul 2 dini hari. Getaran ponsel yang berada dekat kepala membuatku terbangun. Aku mengucap kedua mata. Sebuah panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Aku sedikit mengabaikan, tapi ponsel milik Ana terus bergetar. Halo, Assalamualaikum. Aku mengangkat panggilan itu dengan mata masih terpejam. Mbak, ini Ana, ucap seseorang di seberang telepon. Aku langsung terkesiap. Ana, ini benar kamu? Iya, Mbak di mana sekarang? Mbak masih di kota. Kamu baik-baik aja kan? Maaf kalau ponselnya Mbak tukar. Soalnya nggak masalah kok Mbak. Hening. Aku merasa ada yang aneh dari ucapan Ana. Apalagi suara Ana terdengar serak. Kamu yakin baik-baik saja? Tanyaku lagi. Baik kok Mbak. Balasnya sedikit terbata. Ini jam 2 pagi loh nak. Kamu... Belum selesai berbicara, Ana langsung memotong ucapanku lagi. Mbak lagi ngapain masih di kota? Kalau butuh tempat tinggal, tinggal sama aku aja ya. Kebetulan sekarang aku sudah pindah rumah. Nanti aku kirim alamatnya. Sudah dulu, nanti Mbak kesini ya. Panggilan terputus. Aku masih terdiam menatap layar ponsel milik Ana. Sedikit ada kelegaan bahwa Ana baik-baik saja. Tidak lama, sebuah pesan masuk. Jalan Melati nomor 2. Aku kembali mengetik balasan. Setelah terkirim, ternyata pesan itu hanya checklist 1. Semakin penasaran, aku beralih ke telepon biasa dan hanya operator yang menjawab bahwa nomor tersebut di luar jangkauan. Membuat hati ini mendadak tidak tenang. Keesokan paginya, sesuai janji, aku mengikuti Raya ke tempat kerjanya. Raya memboncengku menggunakan sepeda motornya. Sampai di tempat tujuan, aku sedikit heran karena Raya mengajakku ke sebuah rumah. Di sini kita kerjanya, ucap Raya sembari melepas helm yang dipakainya. Rumah? Iya, ini rumah konsultasi. Maksudnya, aku kerja di tempat ini sebagai asisten Bu Mayang, seorang psikiater. Tidak lama seseorang keluar dari rumah tersebut. Aku mengenalnya. Dia adalah Bima. Kami berpapasan di pintu utama, tapi Bima sama sekali tidak mengenaliku. Aku hanya tersenyum sembari menundukkan kepala. Dia salah satu pasien di sini, ucap Raya. Apa? Dia gila? Tanyaku sembari tetap memperhatikan Bima. Bima keluar dari pekarangan rumah mengendarai mobilnya. Ternyata mobil yang terparkir di halaman rumah ini adalah mobil Bima. Raya tertawa mendengar ucapanku. Arin, tidak semua yang berkonsultasi dengan psikiater itu orang gila. Ayo masuk, aku kenalin dulu sama Bu Mayang. Raya mengajakku memasuki ruangan. Ternyata rumah ini mirip sekali dengan klinik kesehatan. Saat masuk, hanya ada tempat resepsionis di mana Raya sering bertugas di situ untuk menerima tamu. Sofa-sofa panjang yang digunakan untuk pasien menunggu. Ada 2 ruangan, salah satunya di mana Bu Mayang berada di dalamnya. Setelah mengetuk pintu, kami berdua pun memasuki ruangan tersebut. Seorang wanita parubaya tersenyum ramah. Kami pun terlibat obrolan singkat. Bu Mayang hanya menjelaskan tentang tugas-tugas yang aku kerjakan. Setelah selesai memberi pengarahan, aku dan Raya pamit undur diri. Tugasku saat ini membersihkan area pantry yang terletak di ujung ruangan. Raya, pasien tadi dia kenapa? Dia... Yang tadi, namanya Aksa. Kenapa? Kamu naksir? Hati-hati loh, dia itu punya kelainan jiwa, ucap Raya sembari tertawa.
Maksudnya dia gila? Tanyaku antusias. Raya malah semakin terbahak. Sudah sana kerja, lusa juga dia datang lagi ke sini kok. Nanti kamu kenalan aja. Ucapan Raya barusan membuatku semakin bertanya-tanya akan siapa sosok Bima atau Aksa itu. Tak lama sebuah pesan masuk ke dalam ponsel Ana. Mbak, jangan lupa kemari ya. Kalau bisa nanti malam pakai gaun putih. Dek. Jantungku kembali berdetak tidak karuan. Maksud Ana apa? Kenapa aku harus memakai gaun putih? Arin, ayo pulang, ajak Raya. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Itu tandanya jam kerja telah usai. Aku mengangguk seraya melepas selemek yang aku pakai. Aku menghampiri Raya yang tengah sibuk memainkan ponselnya. Rai, kamu duluan aja ya, aku mau nemuin adik aku dulu. Raya langsung memandangku. Sejurus kemudian dia langsung mengambil kunci motornya yang tergeletak di atas meja. Ya udah aku antar, ucap Raya. Tapi Rai, aku juga belum pernah datang ke sana. Langkah Raya langsung terhenti. Aku pun langsung menyodorkan ponsel Ana, di mana di situ ada pesan yang menunjukkan alamat Ana saat ini. Itu sih deket sini. Ya udah yuk, takut keburu malam. Beneran nih mau anter? Bayarlah, masa iya gratis, ucap Raya jenaka. Tidak lama Raya langsung terbahak sendiri. Bercanda Rin, udah yuk. Kami pun langsung pergi ke alamat Ana. Memang benar bahwa alamat tersebut tidak jauh dari tempat kerja kami berdua. Hanya selang 15 menit, kami pun sampai. Raya memarkirkan sepeda motornya terlebih dahulu, sebuah perumahan yang lumayan elit. Karena rumah-rumah di sini hampir semua berlantai 2. Sebelum memasuki komplek ini, kami bertanya terlebih dahulu kepada security yang berjaga perihal alamat yang diberikan anak. Nomor 2, ini rumahnya, ucap Raya. Rumah berlantai 2 dengan gaya minimalis, terlihat cantik dengan ditambah aksen bebatuan di bagian dinding rumah. Tampak sangat elegan jika dilihat dari luar. Aku pun mulai melangkahkan kaki. Tiba-tiba saja, Raya langsung menarik lenganku. Kamu yakin ini alamatnya? Tanya Raya. Raut wajah Raya terlihat berubah. Dia terus mengedarkan pandangan ke segala penjuru rumah. Kenapa Ray? Bener kok ini alamatnya, jawabku. Raya langsung mengapit lengan ini, terasa sedikit kencang. Kami berdua pun melangkah bersama. Aku langsung mengetuk pintu rumah sembari mengucap salam. Hingga salam ketiga, barulah pintu terbuka. Mbak Arin, Mbok Jum, asisten Bu Sekar, nampak terkejut dengan kehadiranku. Bola mata Mbok Jum terbelalak sembari tangan membekap mulutnya sendiri. Iya Mbok, kenapa? Kok kayak kaget gitu? Mari masuk ke dalam. Oh sebentar, maksudnya Mbak tunggu dulu di luar, biar saya kasih tahu Nyonya. Silakan duduk. Mbok Jum terlihat salah tingkah. Aku pun langsung menarik Raya untuk duduk di kursi teras. Raya terus mengamati ke sekeliling. Wajahnya kali ini terlihat datar, tanpa ekspresi sedikit pun. Adik kamu tinggal di sini? Tanya Raya. Menurutnya sih begitu. Kamu kenapa Ray? Aku perhatiin kamu kayak lagi tegang gitu. Lebih baik kita nggak usah lama-lama di sini, soalnya krek. Buk. Kami berdua langsung terlonjak bersama. Barusan terdengar jelas pintu yang terbuka, kemudian tertutup kencang. Kami berdua saling memandang. Raya langsung beringsut mendekatiku. Soalnya apa Ray? Belum sempat Raya menjawab, Mbok Jum langsung keluar dari balik pintu. Mbak Arin dipanggil Nyonya, ucap Mbok Jum. Aku ke dalam dulu ya. Ikut, ucap Raya. Maaf, yang boleh masuk cuma Mbak Arin saja, sergam Mbok Jum. Aku berusaha melepas genggaman tangan Raya, namun Raya tidak kunjung melepasnya. Ray, lepasin dulu, pintaku kepada Raya. Raya tidak menggubris ucapanku, dia malah menarik lengan ini. Perasaanku gak enak. Kalau 10 menit kamu gak ketemu sama yang dimaksud, langsung keluar, bisik Raya tepat di telingaku. Aku langsung menautkan kedua alis, belum paham dengan maksud dari perkataan Raya. Maaf, Mbak Arin, silakan masuk. Nyonya tidak suka menunggu. Sebentar ya Ray.
Akhirnya Raya berkenan melepaskan tangannya. Sebelum masuk ke dalam rumah, Raya kembali berpesan. Ingat, 10 menit, lirih Raya. Aku pun menganggukkan kepala. Mbok Jum sudah berdiri di ambang pintu. Perlahan aku mulai melangkahkan kaki ke dalam rumah. Hawa dingin langsung menusuk ke kulit. Aku masih berpikir jika rumah tersebut menggunakan pendingin ruangan. Mbok Jum menuntunku masuk ke dalam sebuah ruangan yang terletak di lantai bawah. Rumah ini dalamnya ternyata cukup luas. Di balik pintu utama terdapat ruang tamu. Kemudian ruang televisi yang menyatu dengan ruang makan. Namun aku mengingat akan pesan Raya. Mbok, saya tunggu di sini saja, ucapku. Langkahku terhenti di ruang tamu. Lebih baik menunggu sang tuan rumah di sini. Terlebih saat masuk ke dalam, aku mendengar jelas Mbok Jum mengunci pintu utama. Ada kekhawatiran menyusup hati ini, apalagi melihat gelagat Mbok Jum. Tapi Mbak Arin sudah ditunggu di dalam oleh Nyonya. Saya kesini mau ketemu sama anak. Prak. Suara benda terjatuh cukup nyaring di telinga. Ana baik-baik saja kan, Bo? Tanyaku lagi. Wanita parubaya itu terlihat gusar. Tangannya terus meremat ujung baju yang dia kenakan. Aku bisa melihat jelas dari sorot mata Mbok Jum yang terlihat ketakutan. Belum lagi suara benda-benda jatuh barusan membuat dia semakin salah tingkah. Mbok, itu suara apa ya? Ayo Mbak Arin, lebih baik kita ke dalam. Nyonya sudah menunggu. Mbok Jum tiba-tiba saja menghampiriku, lalu menarik tangan ini secara paksa. Aku yang mendapat perlakuan seperti itu teramat risih karena Mbok Jum cukup keras menarik tangan ini. Ada apa ini, Mbok? Kenapa mesti narik saya begini? Mbak Arin, ayo kita ke dalam. Aku menghentikan langkah, sedangkan Mbok Jum semakin kencang menarik tanganku. Lepas, Mbok, aku gak mau. Ayo, paksa Mbok Jum. Tapi aku masih bersikuku untuk diam di tempat. Brak. Tiba-tiba saja suara pintu terbuka dari ruangan yang berada di samping ruang makan. Aku dan Mbok Jum terkesiap bersamaan. Tangan Mbok Jum bergetar, sangat terasa di lenganku. Bu Sekar, ucapku terbata. Aku langsung menepis tangan Mbok Jum. Oh, ini tamunya, ucap Bu Sekar sembari melangkah menghampiriku. Bersamaan dengan itu, aku perlahan beringsut mundur. Bu Sekar mengenakan dress merah ketat yang mengekspos lekuk badannya. Kerudung putih menutup kepalanya. Suara derap langkah Bu Sekar yang mengenakan heels berwarna senada menggema ke seluruh ruangan. Bu Sekar, wajah Anda, ucapku terbata. Mendengar ucapanku, langkah Bu Sekar langsung terhenti. Dia meraba kulit wajahnya. Kamu bisa melihat ini, ucap Bu Sekar setengah berteriak. Dia terus meraba seluruh wajahnya yang keriput dan menyeramkan. Aku langsung mundur beberapa langkah karena melihat sorot mata Bu Sekar yang terlihat tengah menahan amarah. Jangan biarkan dia keluar, teriak Bu Sekar. Kali ini suaranya berubah menggeram seperti suara monster. Mbok Jum langsung mendelik ke arahku. Tanpa berpikir lama, aku langsung berlari menuju pintu utama. Sialnya, pintu terkunci. Berkali-kali aku mencoba membuka knop pintu dan berusaha mendorongnya. Raya, tolong buka pintunya, teriakku. Aku memukul daun pintu dan berusaha mendorongnya. Mbok Jum sudah mendekat, sedangkan Bu Sekar terus tersenyum menyiringnya menatapku. Arin, suara Raya terdengar jelas dari luar. Raya terdengar terus berteriak memanggil namaku. Lalu, brak, pintu terdorong dari arah luar. Aku yang berada di belakangnya langsung jatuh terjerembab. Raya nampak berdiri di ambang pintu. Beruntung dia bisa membuka pintu tersebut. Arin, pakik Raya saat melihat aku tersungkur ke lantai. Raya berusaha membangunkanku. Ayo kita pergi dari sini, ucap Raya yang dapat anggukan dariku. Baru saja kami berdua keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba terdengar jelas suara teriakan yang membuat langkahku terhenti. Mbak Arin. Ana, itu suara Ana, lirikku. Mbok Jum langsung menutup pintu rumah sangat kencang. Dentumannya membuat kami terlonjak. Ayo Rin, Raya terus menarik tubuhku. Mbak Arin, suara Ana masih terdengar meskipun sama.
Itu suara adikku, Rai. Aku pun hendak berbalik kembali, namun Raya lagi-lagi menarik tubuhku. Arin, mau kemana kamu, ah? Kita pergi sekarang. Tapi adikku. Sudah, ayo. Aku pun akhirnya menuruti Raya. Tidak terasa waktu sudah hampir senja. Raya mulai menghidupkan sepeda motornya. Aku mengamati rumah-rumah yang lain yang sangat sepi. Terakhir aku menatap jendela kamar rumah Bu Sekar yang berada di lantai 2. Ayo naik, ajak Raya. Iya. Pandanganku masih tertuju pada jendela kamar tersebut. Hingga perlahan aku menaiki sepeda motor Raya dan beranjak pergi meninggalkan kediaman Bu Sekar. Sebelum benar-benar pergi, di balik jendela, aku melihat wajah Ana. Kami saling memandang satu sama lainnya. Rambut Ana tergerai panjang. Wajahnya nampak pucat. Namun tidak lama, sebuah tangan dengan kuku panjang tiba-tiba menutup wajah Ana. Setibanya di kosan, aku dan Raya saling berdiam diri. Jujur hatiku masih sangat mencemaskan keadaan Ana. Apalagi saat terakhir kali aku melihatnya. Pasti ada sesuatu yang tidak baik terjadi di sana. Arin, kamu harus hati-hati, ucap Raya di ambang pintu kamarnya. Aku mengangguk. Belum sempat aku berbicara kembali, Raya sudah masuk ke dalam kamarnya. Aku pun melakukan hal yang sama. Hari ini sangat melelahkan. Apalagi kejadian di rumah Bu Sekar yang masih membekas diingatan. Keesokan paginya, aku bekerja seperti biasa. Hari ini klien Bu Mayang cukup banyak, sehingga aku dan Raya sangat sibuk melayani pasien-pasien Bu Mayang. Siangnya, Raya mendapat tugas untuk mengantarkan obat kepada salah satu pasien Bu Mayang. Tapi, dia mengeluh sakit perut karena kedatangan siklus bulanan. Arin, bisa kan kamu yang anterin? Duh, aku sakit perut banget nih, gak kuat berjalan, keluh Raya. Ya udah, asal Bu Mayang mengizinkan sih, nggak apa-apa, biar aku aja. Nggak masalah soal Bu Mayang, biar jadi tanggung jawab aku. Nanti aku pesenin ojek online ya, biar kamu diantar ke sana sekalian langsung pulang lagi. Aku mengangguk paham. Raya pun menyerahkan beberapa obat yang sudah dimasukkan ke dalam paper bag. Aku hanya bertugas mengantarkannya saja, tidak lebih. Raya pun tidak menyebutkan nama pasien yang akan aku kunjungi nanti. Setelah menunggu beberapa menit, kemudian ojek online yang dipesan Raya pun datang. Aku pun bergegas menaiki sepeda motornya. Rin, jangan lama ya, setelah diterima kamu langsung balik. Oke, ucap. Sesuai alamat aplikasi ya, Neng, ucap si bapak. Kami pun berangkat menuju alamat pasien tersebut. Perjalanan yang cukup memakan waktu, selain jarak tempuh yang lumayan jauh, ada kemacetan di beberapa titik yang menyebabkan kendaraan kami tidak bergerak sama sekali. Hampir 35 menit, akhirnya aku pun sampai di alamat yang dituju. Sebuah komplek perumahan yang ramai penduduk. Tidak terlalu mewah, karena sebagian bangunan terlihat biasa saja. Bahkan ada yang sudah berubah menjadi kios-kios. Aku berhenti tepat di depan sebuah rumah yang di depannya terdapat anak-anak yang sedang melempari rumah tersebut dengan batu kerikil sembari berteriak. Dasar gila, teriak anak-anak itu. Sudah sampai, Neng. Di sini alamatnya, ucap si bapak. Aku pun segera turun dari sepeda motornya seraya menyerahkan helm. Bapak mau nungguin kan? Iya, sesuai pesanan di aplikasi. Saya tunggu, gak lama kan, Neng? Enggak kok, cuma anterin obat doang. Sebentar ya, Pak. Si bapak pun berkenan menunggu. Aku pun bergegas untuk mengantarkan obat tersebut. Sebelumnya aku mencoba melerai anak-anak kecil yang terus berteriak. Dek, kalian sedang apa? Kenapa teriak-teriak? Ucapku. Anak-anak kecil itu langsung berlarian saat aku menghampiri mereka. Aku pun tidak ambil pusing dan langsung memasuki pagar rumah yang tidak tertutup rapat. Rumah yang sederhana, tidak terlalu besar, tapi dari gaya bangunannya terlihat cantik dengan cat tembok berwarna putih, hitam dan abu-abu. Perpaduan warna yang elegan dan menyejukkan mata. Mataku memincing kepada sebuah mobil yang terparkir di garasinya. Sepertinya mobil itu pernah aku lihat. Neng, ada nggak orangnya? Teriak si bapak tukang ojek yang membuat lamunanku seketika buyar. Iya Pak, sebentar.
Aku pun melangkah menuju daun pintu. Saat aku mencoba mengetuk pintu, tiba-tiba saja pintu langsung terbuka. Mungkin si pemilik rumah tidak menutup pintunya dengan rapat, sehingga saat aku mengetuk pintu dengan pelan, pintu tersebut langsung terbuka. Assalamualaikum, permisi. Aku mengucapkan salam, sampai ketiga kali belum ada jawaban. Aku masih berdiri di ambang pintu, melihat seksama keadaan di dalam rumah tersebut. Assalamualaikum, teriakku lebih kencang. Suara tangis seorang laki-laki terdengar dari dalam, membuatku semakin penasaran bercampur khawatir. Aku pun dengan hati-hati masuk ke dalam rumah tersebut. Permisi, ucapku sembari melangkah mencari sumber suara. Suara tangisan itu semakin jelas seiring tubuhku yang sudah masuk hingga ruang tengah. Rumah ini terlihat cantik dengan wallpaper bunga yang berwarna pastel. Aku melihat seksama, kemudian pandanganku berakhir di pojok ruangan yang bersampingan dengan ruang tamu. Seorang laki-laki tengah duduk dengan memeluk kedua kakinya dan berdiam diri di pojokan. Laki-laki itu menangis dengan kepala yang tertunduk. Maaf, kamu kenapa? Aku berusaha mendekati laki-laki itu. Tangisnya semakin kencang, seperti kesakitan. Aku pun berjongkok dan berusaha menepuk pundak dan Bima, ucapku. Saat aku menepuk pundak laki-laki itu, dia sangat terkejut dengan kehadiranku. Wajahnya terlihat berantakan, dengan air mata yang terus mengalir. Siapa kamu? Belum sempat aku memberitahu. Aku melihat ada bercak darah yang menetes dari tangannya. Kamu terluka? Tanyaku hati-hati. Aku berusaha meraih tangannya yang mengepal erat. Astagfirullah. Bima menggenggam sebilah pisau kecil yang membuat tangannya terluka. Pergi, biarkan aku mati di sini. Aku gila, aku jahat, teriaknya. Tenang Bima, tenang, ucapku berusaha menenangkan. Bima langsung terdiam saat mendengar ucapanku. Kamu tahu namaku? Aku mengangguk. Tiba-tiba saja Bima mendekat. Kedua tangannya memegang lenganku, sehingga bajuku terkena noda darah dari telapak tangannya. Kamu tahu siapa aku? Aku gila, benar kan? Aku jahat. Bima, tenang, kamu baik-baik saja. Aku menatap wajah Bima. Tenang, oke, ucapku pelan. Bima langsung menjatuhkan diri di atas lantai. Dia kembali menangis dengan menutup wajahnya. Aku berdiri mencari sesuatu yang bisa menghentikan darah dari luka Bima. Beralih ke meja televisi, kemudian ke lemari buku, membuka setiap laci, berharap ada sesuatu yang bisa aku gunakan. Hingga akhirnya di laci sebuah nakas, aku menemukan kotak P3K. Meskipun hanya ada kain kasa, kapas, dan revanol, setidaknya bisa untuk dijadikan pertolongan pertama. Bima? Tidak ada tangisan lagi dari bibirnya. Aku berusaha mengguncang tubuhnya. Bima hanya terdiam. Sebelumnya aku mengecek denyut nadinya dan terakhir merasakan hembusan nafas dari hidungnya. Aku bisa bernafas lega. Bima hanya pingsan atau mungkin kelelahan. Aku pun mengobati lukanya, membalutnya dengan kain kasa. Untung saja luka tersebut tidak terlalu dalam. Terakhir aku membersihkan sisa-sisa darah dari wajah Bima. Bima masih sesegukan dengan mata terbejam. Neng, Neng. Suara panggilan bapak tukang ojek. Mungkin dia sudah lama menungguku. Aku pun berusaha untuk bangun dan menghampirinya. Tiba-tiba saja lenganku dicekal oleh Bima. Jangan pergi, jangan. Lirihnya dengan mata masih terpejam. Terlihat air mata kembali menetes. Pikiranku menerawang. Bima merupakan salah satu pasien Bu Mayang. Dan Raya pernah menyebutkan bahwa dirinya mengalami gangguan kejiwaan. Apa mungkin ini ada kaitannya dengan Bu Sekar? Genggaman itu terasa semakin erat. Neng, masih lama nggak? Teriak si bapak lagi. Karena Bima tidak kunjung melepaskan genggaman tangannya, aku pun hanya bisa menyaut dari dalam. Tidak tega juga meninggalkan Bima seorang diri. Mungkin lewat dirinya, aku bisa menguak misteri dari Bu Sekar, terlebih menyelamatkan anak. Iya pak, bapak tinggal saja, saya masih lama, ucapku. Tidak lama terdengar suara deru mesin sepeda motor perlahan menghilang. Itu tandanya si bapak tukang ojek sudah pergi.
Bima perlahan membuka kedua matanya, kemudian menatap wajahku lama-lama. Aku menjadi kikuk. Untuk pertama kalinya, aku berdekatan dengan laki-laki dengan jarak sedekat ini. Ayo bangun, ucapku sambil membantunya untuk bangun. Bima terlihat ringkih, hampir saja tubuhnya kembali ambruk. Untung saja aku langsung sigap menahan tubuhnya. Seketika kami saling memandang, degup jantungku tidak beraturan. Bima memang sangat tampan, hidungnya mancung, dengan matanya yang bulat. Wajahnya memang perpaduan antara Bu Sekar dan Bimo. Aku memboyong tubuhnya untuk duduk di sebuah sofa panjang. Kamu sudah makan? Tanyaku. Bima menggeleng. Beberapa detik kemudian kami merasa canggung, apalagi saat aku berusaha menarik tanganku yang terus digenggam olehnya. Bima pun sama canggungnya. Sesekali dia menggigit bibir bawahnya. Ini, aku bawakan obat dari Bu Mayang. Oh iya, terima kasih. Bima tersenyum sembari meraih paper bag yang aku berikan. Maaf, baju kamu kotor, liriknya. Gak masalah, ini bisa aku cuci. Hening, kami berdua saling terdiam dengan pikiran masing-masing. Aku harus tetap waspada, karena aku belum mengetahui dengan jelas latar belakang Bima. Maaf soal yang tadi, ucap Bima sembari menundukkan kepala. Aku harus bisa bersikap setenang mungkin, bagaimanapun aku harus mendekatinya. Gak apa-apa, oh ya, di sini ada makanan, biar kamu makan dulu, terus minum obat. Aku berusaha mencairkan suasana. Bima masih terlihat seperti manusia biasa. Dia hanya duduk di sofa. Aku pun berinisiatif menyiapkannya makanan. Beralih menuju dapur yang terhubung langsung dengan ruangan di mana Bima berada. Dari sini aku bisa memperhatikan gerak-gerik Bima. Sesekali aku menangkap Bima tengah memperhatikanku, kemudian tertunduk lagi. Laki-laki ini terlihat malu-malu dan gugup. Aku belum bisa menyimpulkan siapa sebenarnya Bima itu. Apa benar dia sama sekali tidak mengingatku saat pertama kali berjumpa di acara makan malam dulu? Pikiranku semakin berkecamuk. Aku pun selesai memasak. Dengan bahan seadanya aku memasak nasi goreng. Kebetulan dia ada sisa nasi di rice cooker. Cukup jika dimakan untuk satu orang. Makanlah, semoga sesuai dengan lidah kamu, ucapku seraya menyerahkan sepiring nasi goreng. Bima pun meraihnya dengan wajah berbinar. Dia memakan dengan wajah datar, entah dia menikmati atau tidak. Nasi goreng hampir separuhnya habis. Bima pun makan dengan begitu tenang. Terima kasih, ucapnya, setelah dia menghabiskan nasi goreng buatanku. Kamu tidak takut? Apa? Maksudmu, tadi kamu dengarkan anak-anak yang berteriak gila? Kenapa harus takut selagi kamu manusia? Ucapku. Tiba-tiba saja sendok yang dipegang Bima terjatuh. Raut wajah Bima langsung berubah saat mendengar ucapanku. Maaf, lirihnya. Tidak apa-apa, sekarang kamu sudah baikan. Aku pamit pulang dulu, karena ini masih jam kerja. Boleh minta nomor ponselnya? Ucap Bima tiba-tiba. Sini nomor kamu aja yang aku save, nanti aku telepon. Bima pun menyebutkan beberapa digit nomor telepon. Saat hendak aku menyimpannya, nomor tersebut sudah muncul di layar ponsel dan sudah tersimpan sebelumnya di kontak Ana dengan nama sayangku. Itu tandanya nomor ini yang selama ini berkirim pesan dengan Ana mengatasnamakan Bimo. Atau jangan-jangan semua masih terlihat abu-abu. Aku belum bisa menyimpulkan apapun. Tapi nomor yang Bima sebutkan adalah nomor Bimo. Itu tandanya mereka berdua ada kaitannya. Bisa saja ini sebuah skandal dan Ana adalah korbannya. Habis baterai. Nanti aku langsung kirim pesan setelah ponsel aku hidup kembali, ucapku asal. Sengaja aku mematikan ponsel Ana supaya Bima percaya. Bima terlihat kecewa. Tapi kedepannya mungkin kita akan bertemu lagi, ucapku lembut. Bima mengangkat wajahnya, kemudian kembali menatapku. Aku mencoba tersenyum semanis mungkin. Aku kerja di tempat Bu Mayang, ucapku lagi. Mendengar perkataan itu, Bima pun ikut tersenyum. Sangat mempesona. Jika untuk wanita biasa, mungkin melihat itu pasti akan membuat hatinya meleleh. Tapi tidak untuk seorang Arin.
Aku pun berpamitan. Bima menawarkan sebuah jaket untuk menutupi pakaianku yang terkena noda darahnya. Aku pun menerima dengan senang hati. Anggap saja ini sebagai awal permainan kita. Bima pun mengantarku hingga depan gerbang. Aku sudah memesan ojek online untuk kembali ke klinik Bu Maya. "Jangan lupa mengabari," ucap Bima setelah aku sudah menaiki sepeda motor. Aku pun menoleh sembari tersenyum. Kami berdua saling melemparkan senyuman. Sebelum akhirnya, aku pun perlahan pergi meninggalkan kediamannya. Diam-diam, aku memperhatikan dia dari kaca spion sepeda motor. Senyum Bima yang tadi manis sekali, saat ini berubah menyeringai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.